Prodi Teknik Industri Universitas Al-Khairiyah. Di sini kami akan berdiskusi tentang material teknik, yaitu tentang tangki penyimpanan bahan kimia. Dengan saya Iin Mutmainah dengan NIM 240601110. Dan saya Fauji, NIM 2406009. Baik, kita langsung saja ke diskusi kita sore hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas rekayasa engineering, yaitu tentang tangki penyimpanan bahan kimia industri. Kami dari Universitas Al-Khairiyah, Prodi Teknik Industri, kelas R2 2A dalam mata kuliah material teknik dengan dosen pengampu Bapak Iqbal MT. Perkenalkan, tim kami, saya sendiri Fauji dengan NIM 240601109 dan rekan saya Iin Mutmainah dengan NIM 240601110. Apa saja sih yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Topik-topiknya yang pertama yaitu material tahan korosi dan terjangkau pada tangki. Kemudian yang kedua, metode pelapisan untuk meningkatkan ketahanan pada tangki. Yang ketiga, perbandingan material dan pelapisan pada tangki. Apa sih tangki itu? Sebelum kita membahas lebih jauh, saya akan coba menjelaskan sedikit apa itu tangki. Tangki merupakan tempat penyimpanan atau storage tank suatu proses industri kimia. Tangki tidak hanya menjadi tempat penyimpanan bagi produk dan bahan baku, tetapi juga menjaga kelancaran ketersediaan produk dan bahan baku, serta dapat menjaga produk atau bahan baku dari kontaminan. Tangki penyimpanan bahan kimia industri berperan penting dalam menjaga keamanan dan efisiensi proses industri. Salah satu tantangan utama dalam perancangan tangki ini adalah memilih material dan perlakuan permukaan atau coating yang tahan terhadap korosi dari bahan kimia yang agresif, sekaligus mempertahankan efisiensi biaya produksi. Untuk selanjutnya yaitu material sifat tangki. Ada beberapa hal yang menjadi fokus pada pembahasan kali ini, yaitu yang pertama, ketahanan korosi tinggi. Yang kedua, ketahanan mekanik baik. Yang ketiga, stabil terhadap suhu. Yang keempat, ekonomis dan mudah didapatkan. Dan yang terakhir, mudah dalam perawatan dan perbaikan. Kemudian selanjutnya yaitu jenis tangki kimia berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada tangki penyimpanan atau storage tank. Biasanya digunakan untuk menyimpan bahan kimia dalam jangka waktu tertentu. Tangki penyimpanan ini bisa saja digunakan sebagai tangki untuk menyimpan bahan baku ataupun tangki untuk menyimpan produk yang dihasilkan oleh sebuah industri. Kemudian yang kedua yaitu tangki proses atau process tank. Digunakan dalam proses produksi untuk pencampuran atau reaksi kimia. Biasanya, untuk tangki proses ini ada 1, 2, atau 3, bahkan lebih jenis cairan yang akan dicampurkan di sebuah tangki, di mana tangki ini kita gunakan sebagai media atau sarana untuk pencampuran dan juga sebagai tempat untuk reaksi kimia. Kemudian yang ketiga, ada tangki transportasi atau transport tank. Dirancang untuk memindahkan bahan kimia dari satu lokasi ke lokasi lain. Sebagaimana kita ketahui, tangki transportasi ini sering kita lihat di jalan, biasanya dalam bentuk tangki tronton, tangki engkel, isotank, dan sebagainya. Baik, selanjutnya ada material tangki kimia dan karakteristiknya. Nah, untuk yang ini ada tangki berbahan plastik, yaitu ada
high density polyethylene atau HDPE, ada polypropylene atau PP, ada polyvinyl chloride atau PVC, dan ada fiberglass reinforced plastic atau VRP. Nah, untuk high density polyethylene ini memiliki ketahanan tinggi terhadap bahan kimia agresif, tahan terhadap korosi, serta lebih kuat dibandingkan polyethylene biasa. Selanjutnya ada polypropylene atau PP. Nah, untuk PP ini memiliki ketahanan tinggi terhadap suhu panas dan reaksi kimia. Selanjutnya ada polyvinyl chloride atau PVC. Nah, untuk PVC ini cocok untuk penyimpanan bahan kimia dengan konsentrasi rendah hingga sedang. Yang terakhir itu ada fiberglass reinforced plastic atau VRP. Nah, untuk VRP sendiri lebih kuat dibanding plastik biasa dan tahan terhadap berbagai bahan kimia korosif. Selanjutnya ada tangki berbahan logam, yaitu ada stainless steel, carbon steel, dan aluminium. Nah, untuk stainless steel sendiri memiliki ketahanan tinggi terhadap korosi dan suhu yang ekstrim. Cocok untuk industri makanan dan juga farmasi. Nah, untuk carbon steel itu kelebihannya itu lebih ekonomis, tetapi memerlukan pelapisan tambahan untuk mencegah korosi tersebut. Selanjutnya yang terakhir itu ada aluminium. Nah, untuk aluminium sendiri itu bahannya ringan dan tahan korosi, sering digunakan untuk transportasi bahan kimia. Selanjutnya ada beberapa faktor dalam memilih material tangki. Yang pertama itu ada bahan kimia yang disimpan. Nah, maksudnya apa sih dari bahan kimia yang disimpan itu? Nah, maksudnya itu material tangki harus kompatibel atau cocok dengan sifat kimia dari zat yang disimpan agar tidak terjadi reaksi yang merusak atau berbahaya. Contohnya, jika menyimpan asam sulfat atau H2SO4, tidak bisa menggunakan tangki dari baja biasa. Nah, karena akan menyebabkan korosi. Jadi sebaiknya gunakan tangki dengan high density polyethylene atau HDPE atau baja tahan karat khusus. Selanjutnya, faktornya itu ada suhu dan tekanan operasional. Maksudnya apa? Tangki harus mampu menahan suhu dan tekanan kerja dari bahan kimia tersebut tanpa rusak atau berubah bentuk. Nah, untuk contohnya itu untuk menyimpan gas cair seperti amonia cair dibutuhkan tangki yang bisa menahan tekanan tinggi dan suhu yang rendah. Maka disarankan digunakan tangki dari baja karbon khusus bertekanan tinggi. Yang ketiga itu ada daya tahan terhadap korosi. Maksudnya apa sih dari daya tahan terhadap korosi itu? Nah, maksudnya itu bahan tangki harus tahan terhadap korosi atau karat, terutama jika menyimpan bahan yang bersifat asam atau basa kuat. Contohnya, jika menyimpan natrium hidroksida atau NaOH, material tangki harus tahan basa. Biasanya digunakan plastik PE polyetilen atau tangki baja yang dilapisi dengan epoksi. Yang terakhir ada biaya dan efisiensi. Nah, maksudnya apa sih? Maksudnya itu perlu mempertimbangkan biaya awal pembelian dan instalasi atau pemasangannya, serta biaya perawatan jangka panjangnya. Material yang mahal di awal bisa jadi lebih hemat dalam jangka panjang jika lebih tahan lama dan butuh sedikit perawatan. Contohnya, untuk tangki fiberglass mungkin lebih mahal dari tangki plastik biasa, tapi lebih tahan terhadap bahan kimia dan suhu tinggi, sehingga lebih hemat dalam jangka panjang. Dalam kesempatan kali ini, ada beberapa pertanyaan yang sangat menarik yang akan kita bahas dan coba ulas lebih dalam lagi. Di antaranya yaitu, material apa yang paling cocok untuk tangki penyimpanan bahan kimia yang tahan korosi tetapi tetap terjangkau. Kemudian yang kedua, bagaimana metode pelapisan seperti anodisasi atau pelapisan polimer dapat meningkatkan daya tahan tangki. Kemudian yang ketiga, apa sih perbedaan performa antara baja karbon dengan material lain serta aplikasi pelapisan anti korosi dan baja tahan karat dalam aplikasi ini.
Untuk pertanyaan yang pertama, material apa yang paling cocok untuk tangki penyimpanan bahan kimia yang tahan korosi tetapi tetap terjangkau? Di sini ada 3 ya. Yang pertama yaitu stainless steel SS304, SS316. Stainless steel ini mempunyai kelebihan diantaranya tahan terhadap korosi tinggi, terutama terhadap pelarut dan asam lemah. Dan kekurangannya yaitu di biayanya yang cukup mahal, tidak cocok untuk asam klorida pekat. Yang ketiga, cocok untuk industri makanan, farmasi, dan pelarut organik ringan. Kemudian yang kedua yaitu plastik termoplastik HDPE, PP, dan PVDF. Kelebihannya dia ringan, murah, tahan terhadap berbagai asam dan basa. Kekurangannya, rentan terhadap suhu tinggi dan tekanan. Cocok untuk tangki kecil sampai menengah, bahan kimia agresif. Yang ketiga yaitu FRP, Fiberglass Reinforced Plastic. Kelebihannya sangat tahan terhadap korosi, dapat disesuaikan untuk bahan kimia spesifik. Kekurangannya, dia biayanya mahal dalam pembuatan di awal. Cocok untuk tangki berukuran besar dan juga cocok untuk bahan kimia asam kuat seperti H2SO4 dan HCl. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana metode pelapisan seperti anodisasi atau pelapisan polimer dapat meningkatkan daya tahan tangki. Untuk anodisasi, kita akan coba menjawab apa sih yang anodisasi itu. Anodisasi adalah merupakan proses elektrokimia yang meningkatkan ketahanan korosi aluminium dengan membentuk lapisan oksida. Anodisasi ini hanya berlaku untuk logam tertentu, yaitu seperti aluminium. Tidak digunakan luas dalam tangki industri karena aluminium jarang dipakai untuk bahan kimia agresif. Yang kedua ada pelapisan polimer. Umum digunakan untuk melapisi baja karbon atau tangki logam lainnya. Jenis pelapis epoksi, PTFE atau teflon, kemudian ada vinyl ester, dan juga rubber lining. Fungsinya pertama mencegah kontak langsung antara bahan kimia dan logam dasar. Seterusnya yaitu mengurangi resiko bocor, kontaminasi, dan degradasi logam. Dan yang terakhir, memperpanjang usia pakai tangki. Selanjutnya, pertanyaan terakhir yaitu apa perbedaan performa antara baja karbon dengan material lain serta aplikasi pelapisan anti korosi dan baja tahan karat dalam aplikasi ini. Nah, bisa kita lihat dari tabel tersebut ada kriteria baja karbon, baja tahan karat atau stainless steel, dan ada material plastik HDPE atau contohnya HDPE dan FRP. Nah, untuk tahan korosi, untuk kriteria pertama itu ada tahan korosi. Nah, untuk baja karbon sendiri itu rendah tanpa pelapis. Untuk stainless itu tahan korosinya sangat tinggi, dan untuk material plastik itu sangat tinggi, tapi tergantung bahannya. Selanjutnya ada kriteria biaya. Nah, untuk biaya sendiri baja karbon itu cukup rendah, dan untuk baja tahan karat atau stainless itu tinggi, dan material plastik itu menengah hingga tinggi. Untuk perawatan, nah untuk baja karbon itu perlu pelapisan berkala. Untuk stainless steel sendiri itu perawatannya itu rendah dan sama seperti material plastik HDPE FRP. Selanjutnya ada di kriteria suhu operasi. Nah, untuk suhu operasi ini baja karbon itu tinggi dengan pelapis. Nah, untuk baja tahan karat atau stainless steel ini suhu operasinya tinggi, dan yang tadi itu untuk material plastik HDPE
and FRP, suhu operasinya itu terbatas. Yang kriteria terakhir itu ada aplikasi pelapisan. Nah, untuk baja karbon itu wajib menggunakan epoksi, karet, dan lain-lainnya. Untuk baja tahan karat atau stainless steel itu tidak wajib, tapi bisa dilapisi juga. Untuk yang terakhir itu ada material plastik HDP atau FRP-nya itu umumnya untuk pelapisan itu tidak dilapisi. Dari materi yang kita bahas dapat ditarik kesimpulan yaitu pemilihan material dan pelapisan tangki penyimpanan bahan kimia harus mempertimbangkan jenis bahan kimia, suhu atau temperatur, tekanan, anggaran, dan umur pakai tangki tersebut. Kombinasi antara material struktural seperti baja karbon dan pelapisan pelindung seperti epoksi atau FRP sering menjadi solusi yang optimal dalam industri. Demikian proses. Baik, tidak terasa kita berada di akhir diskusi pada sore hari ini. Kita berdua pamit undur diri, dari saya Inut Maina Dan saya Fauzi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.